Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam jauh dari petunjuk Al-Quran. Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam tidak tahu bagaimana petunjuk Nabi SAW untuk hidup sehat. Ya, sebenarnya kita kembalikan pada dua hal tadi saja. Ya, banyak yang kita bisa perbaiki. Contoh, kalau seseorang menerapkan pola-pola bagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya, Rasul itu uswahnya kita. Jadi artinya apa? Semua urusan ya yang kita mau contoh, contohlah Nabi. Maka kalau mungkin saya boleh katakan mengobati penyakit-penyakit degeneratif zaman sekarang, mungkin kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya, maka ikutin saja bagaimana Nabi mencontohkan itu semua. Contohnya apa? Saya pernah sampaikan itu adalah 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis. 3-nya apa? Puasa Ayyamul Mubid. B-nya apa? Berbekam. Itu kan sebuah pola sebenarnya. Ya. Tapi untuk orang itu menahan makannya itu kan susah. Kalau Bapak Ibu saya tawarkan makan sama tidak makan, semuanya pilih makan karena kita ada nafsu. Tapi saking luar biasanya sebuah amal ibadah itu dikerjakan, ya maka subhanallah akan semakin banyak reward yang kita dapatkan. Contoh tadi puasa itu susah loh. Puasa itu susah bagi orang-orang yang tidak mampu menahan nafsu, tapi kalau dia sudah mampu melawan itu, maka rewardnya itu luar biasa. Bahkan disiapkan satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan puasa adalah proses detoksifikasi tubuh yang paling baik. Sel-sel tubuh kita nih, Bapak sekalian, dia melakukan namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel. Ya, rentang waktunya adalah sekitar 11 sampai 14 hari. Ya. Maka kalau kita bandingkan, kalau kita bagi 365 1 tahun gitu kan, dibagi dengan kayak ambil rata-rata 12 hari, maka 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka berapa? 30. Angka 30. Maka 30 inilah yang dijadikan Allah, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu semuanya, untuk dipaksa kita agar tidak makan, sehingga selnya tiap hari bunuh diri, terutama sel-sel yang rusak. Itu yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Ini SOP, lihat ya. Ada servis tahunannya, ada overhaul tahunannya gitu. Selesai 30 hari Ramadan. Tapi sayangnya apa? Sayangnya Ramadan tidak dijadikan, ya, tidak dijadikan bulan dimana kita bersih-bersih badan, bersih-bersih hati. Justru malah Ramadan sibuk dengan makan apa, buka bersama siapa, betul? Akhirnya Ramadan menjadi bulan paling tinggi inflasinya di Indonesia. Ya seperti itu. Masjid-masjid justru malah tidak menyiapkan makanan-makanan yang sehat. Sirup di mana-mana, gula pasir di mana-mana, makan minyak di mana-mana. Ya. Padahal kalau misalnya Ramadan kita jadikan bulan betul-betul sibuk dengan ibadah, maka nggak usah banyak-banyak lagi makan waktu Ramadan. Karena kita sudah banyak kelebihan beban. Beban apa? Beban lemak. Tanda-tanda orang yang beban lemaknya banyak apa? Gemuk. Gemuk kan? Iyalah. Banyak lipatan di pinggangnya. Dan Nabi sudah menyampaikan isyarat itu. Nabi katakan apa? Bahwa di akhir zaman, kata Rasulullah, aku melihat fenomena di kalangan umatku, banyak dari mereka yang gemuk, kata Rasulullah. Tidak laki, tidak perempuan, tidak ngerti lagi dimakan apa. Gemuk itu nggak lucu. Anda lihat anak kita gemuk, yang pikir itu lucu, penyakit. Ya, jadi kalau ada orang bilang I'm a big bone man, gitu kan, saya laki-laki yang tulangnya besar. Enggak. Kalau badan seseorang itu melentung, melebar akibat terlalu banyak lemak, maka tulangnya nggak melebar juga, tulangnya segitu-gitu aja, nggak bertambah deh. Jadi kalau ada orang misalkan sibuk dengan operasi lutut, nuntikin anti nyeri ke lututnya, tapi beban di atas badannya, di perut, ya, di perut bagian atas itu, di perut katakanlah itu nggak dikurangi, maka tetap akan terjadi gesekan. Tetap akan terjadi gesekan. Gesekan akhirnya menyebabkan peradangan di badannya. Peradangan apa yang terjadi? Pasti nyeri. Gitulah.
Dan yang jadi masalah adalah di kalangan perempuan. Perempuan itu, ya kalau saya katakan, ketika banyak dari mereka yang memakan makanan yang tidak sehat, ya, kemudian makanan-makanan tadi Bapak sekalian diubah oleh tubuh untuk menjadi lemak, maka lemak tadi akan mengacaukan sistem hormonnya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga sebenarnya kalau kita mau sedikit mengurangi lapar saja, ini akan kita dapatkan, ya, kita mengurangi lapar. Dan Nabi SAW juga sudah mencontohkan. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita bahwa Nabi itu pernah kenyang nggak? Coba Anda baca. Nggak pernah Nabi itu kenyang. Nabi tidak pernah kenyang. Maka ketika seseorang itu Bapak sekalian mengurangi makannya, maka ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Pertama, body fatnya dia, lemak badannya pasti akan turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terjadi apoptosis, selnya akan membunuh diri sendiri, terutama sel-sel yang rusak. Yang ketiga, tubuhnya ya akan memperbaiki signal-signal yang berhubungan dengan metabolisme gula. Yang keempat, insulin sensitivitas, ya, atau sensitivitas insulin akan diperbaiki atau ditingkatkan. Hormon-hormon yang sifatnya membangun, ya, itu akan dikuatkan. Kemudian tubuh akan memakan sel-sel yang rusak, dikenal sebagai otofagi. Jadi otofagi itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Dan otofagi itu hanya didapatkan kalau orang itu dalam kondisi lapar, ya. Jadi kalau Anda mulai sekarang ngerasa lapar, jangan langsung makan.